Mohon maaf teman-teman, kami tadi terganggu dengan jaringan yang ada, gangguan. Untuk itu kita akan lanjut berdiskusi lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sefnat bahwa memang untuk mengatasi ini bukan hanya dari pihak Dinas Kesehatan, LSM dan juga dari KPA, tetapi membutuhkan kerjasama dari semua pihak, seperti dari Dinas Sosial, kemudian juga dari Dinas Pendidikan. Apalagi Dinas Pendidikan ini berkaitan dengan anak-anak untuk mengedukasi hal-hal yang baik tentang kesehatan reproduksi, tentang bahaya dari HIV/AIDS itu sendiri, sehingga memang benar-benar perlu untuk Dinas Pendidikan juga untuk memasukkan ini ke dalam silabus RPP yang ada di sekolah-sekolah sebagai pengetahuan untuk peserta didik itu sendiri. Untuk itu kita kembali lagi ke Dokter Inge Sylvia. Ibu Dokter, target VCT untuk tahun 2022 itu seperti apa, Bu? Kemudian capaian VCT di tahun 2021 ini sudah sejauh mana, Ibu? Iya, baik. Saya sampaikan dulu capaian VCT tahun 2021 ya. Data sebetulnya sudah ada sampai November, tapi belum semua layanan atau belum semua puskesmas melaporkan ya. Jadi saya bicara di sini sampai Oktober dulu ya. Januari Oktober 2021 kita sudah melayani hampir 15.000 masyarakat Merauke yang tes HIV ya. 15.000 ya, kalau menurut saya masih kurang ya. Pada dasarnya kita kan prinsipnya kita itu makin banyak masyarakat yang dites HIV, maka kita berharap makin banyak yang ditemukan ya kasus HIV positif, makin banyak yang diobati, makin banyak ODA yang status kesehatannya baik, dan juga otomatis karena minum ARV berarti daya tularnya juga akan menurun. Karena daya tularnya menurun, nah kita berharap ya pada tahun 2030 akan mencapai yang dari zero tadi ya, 30 ya. Nah, tapi ya mungkin karena pandemi tahun ini kita agak menurun ya dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kita sekarang baru mencapai 15.000 dengan 86 yang positif HIV. Ya kita berharap tadi Pak Wakil sudah sampaikan ya Pak bahwa vaksinasi kita sudah lumayan tinggi ya. Kita berharap kasus juga sudah menurun ya Pak ya, hanya tinggal sisa 2 ya. Mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus COVID baru. Jadi kita bisa lebih banyak untuk melakukan aktivitas atau pemeriksaan tes HIV seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kita target tetap sih tahun 2022 kita target 30.000. Kalau bisa sih lebih banyak lagi ya, kan pada dasarnya makin banyak yang diperiksa, makin banyak yang ditemukan. Kita 30.000 dulu dah, mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya. Ya, amin. Harapan kita bersama ya. Begitu ya Bapak Wakil ya. Iya. Oke, Bapak, untuk status KPA sendiri saat ini secara nasional seperti apa, Pak? Ya, pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi merampingkan beberapa lembaga non struktural untuk mengefisienkan anggaran. KPA sebagai salah satu lembaga non struktural sebetulnya memang tidak dibubarkan sih, melainkan Sekretariat KPA Nasional yang dulu berdiri dan sekarang digabung ke Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Ini yang orang bilang dibubarkan, padahal kan tetap ada dan tetap itu eksis ya. Sebenarnya sudah ada edaran Menteri juga Mendagri nomor 440 3/3065 yang pada prinsipnya KPA di daerah-daerah tetap bekerja seperti biasa dan harus lebih bersinergi dengan beberapa lembaga terkait ya, terutama itu kita akan maksimalkan nanti melalui dinas-dinas yang memang harus menangani, misalnya dinas kesehatan terutamanya, pendidikan, dinas sosial, terus pemerintahan kampung. Pemerintahan kampung itu juga
bisa dimaksimalkan karena orang-orang kita kebanyakan juga dari kampung yang diharapkan melalui dana kampung yang di Merauke rata-rata itu di atas 1,5 miliar setiap tahun, itu bisa juga disisihkan untuk penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Merauke di wilayahnya masing-masing. Terutama juga itu kita harus betul-betul sosialisasi gencar dalam rangka untuk menekan HIV AIDS di Kabupaten Merauke melalui media sosial yang sekarang hampir semua orang punya HP, juga melalui RRI dan TV media secara koran, terus kemudian koran-koran setempat harus selalu gencar dilaksanakan. Ini apa tujuannya? Tadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa tahun 2030 zero, artinya harus tidak ada yang kena HIV AIDS, begitu ya. Masih ada, kita kerja keras untuk minimalisir, ya, menekan jumlah COVID. HIV AIDS kok COVID. Kita sudah bekerja keras untuk COVID-19 sudah turun, berarti sekarang memang kita harus sama-sama kerja keras lagi Bapak ya. Terutama kita harapkan juga pada tokoh agama melalui sosialisasi, ceramah-ceramah di masjid, melalui khotbah-khotbah di gereja, dan juga mengingatkan kepada orang tua bahwa sesungguhnya HIV/AIDS itu masih ada dan perlu diwaspadai dengan serius. Begitu. Menjaga anak-anaknya juga Pak ya. Betul, terutama jangan sampai seks bebas, itu terutama itu juga dianjurkan untuk oleh agama loh. Yang dikira agama juga itu, kalau orang kuat agamanya juga mereka akan insya Allah bisa terhindar. Selain itu juga doa kita bersama sehingga HIV/AIDS ini bisa hilang di atas bumi kita tercinta Indonesia ini. Amin, Bapak Wakil. Iya, Bapak Sefnak, saya penasaran Pak. Tadi kan Bapak sedikit menceritakan, menyampaikan tentang sumber dana anggaran yang didapat dari LSM itu kan berkaitan juga dengan mengikuti dari KPA sendiri. Nah, kemudian apakah ada sumber dana lainnya di luar dari pemerintah daerah? Ya, dengan meningkatnya tingkat ekonomi Indonesia, maka beberapa funding donor mulai meninggalkan Indonesia. Nah, satu-satunya donor yang masih bekerja di Indonesia untuk HIV itu adalah Global Fund. Nah, dan Global Fund dia tidak bekerja seperti tahun 2004 sampai 2016. Dia tidak bekerja seperti itu, sehingga memang ini dan semenjak DFID, USAID mereka keluar dari Caritas, keluar dari Indonesia, itu sebenarnya sudah ada kesepakatan di Bappenas bahwa pendanaan itu ada di daerah. Itu sebabnya di tahun 2010, 2011 KPAN mendorong semua KPA kabupaten kota untuk membuat perda. Karena dengan perda itulah mengikat kerja-kerja di daerah. Mengikat kerja. Karena pendanaan ada di sana. Beban pendanaan itu ada di perda. Jadi untuk saat ini LSM, saya kasih contoh, saya hari ini masih bisa bekerja karena dari Global Fund. Tetapi teman saya di Yasanto sudah tidak lagi. Sedangkan Yasanto adalah satu lembaga LSM tua yang bekerja di isu HIV. Dia bekerja di tahun 90, saya bekerja di tahun 2000-an. Nah, ini yang menjadi prihatin. Kenapa? Karena pekerjaan kita ke depan semakin banyak. Kita belajar sebenarnya cukup belajar dari COVID. Iya. Semua bersinergi, baik itu keuangan, baik itu SDM manusianya. Lalu kemudian informasi menjadi satu pintu. Kalau ini dikoordinir kembali
di isu HIV, maka getting to zero di tahun 2030 itu sesuatu yang bisa kita capai. Bisa kita capai. Paling tidak kita menekan angka kematian. Kalau di dokter berapa kematian? Kematian kita per tahun Ya. lebih 30 sampai 40. Nah. 30 sampai 40. Ya. Padahal kita bisa tekan, ARV sudah ada. ARV sudah ada. Nah ini persoalan. Jadi memang sekarang pendanaan itu APBN itu untuk regen, untuk ARV dan penyuluhan, edukasi, dan itu ada di daerah itu lewat APBD. Memang itu udah seperti itu karena saat ini di Indonesia hanya ada Global Fund. Tapi tidak memutuskan semangat Enggak. Pak Sefnat dan teman-teman di Yayasan Cendrawasih Bersatu Papua untuk membantu pemerintah daerah untuk menurunkan angka HIV/AIDS ini ya. Iya, Dokter Inge, tadi kan Pak Sefnat sudah sampaikan untuk kita memang sama-sama mengejar untuk tahun 2030 Pak ya, untuk HIV/AIDS ini kalau bisa ini habis. Nah, Elsa ingin tahu Bu, untuk HIV/AIDS pasiennya di Kota Merauke ini untuk umurnya nih di kisaran berapa Bu yang paling tinggi? Kalau Usia. mengenai umur kita ada mulai di bawah 1 tahun sampai di atas 60 tahun. Tapi kalau kita lihat memang penderita HIV mungkin bukan di Merauke saja ya, mungkin nasional bahkan Secara seluruh umum. dunia ya. Iya. Secara umum itu yang paling tinggi itu adalah umur 20 sampai kurang lebih 49 tahun. Kelompok umur itu yang paling tinggi. Itu mencapai 50-an ya. 58% sampai 60%. Nah, di sini kelihatan Usia produktif. ya usia produktif memang ya. Tapi ada juga yang di bawah 1 tahun, itu biasanya dari orang tua, dari ibu ya, yang ibu HIV positif. Ya mungkin karena tidak ikut program dengan baik, jadi anaknya bisa terkena HIV juga. Tapi pada dasarnya yaitu usia produktif itu ya. Di sini kelihatan bahwa HIV khususnya di Merauke memang penularannya 90% lebih itu masih melalui hubungan seksual bebas ya. Jadi bukan ya kita kan ketahui ya bahwa HIV menular melalui 3 cara. Pertama melalui hubungan seks bebas. Yang kedua dari ibu kepada anaknya dan juga melalui darah. Melalui darah atau organ-organ tubuh lainnya kita sudah coba tekan. Seperti contohnya setiap yang akan donor darah itu wajib ya. Jadi darah yang akan didonorkan itu harus sudah terscreening atau bebas dari 5 penyakit, salah satunya adalah HIV, sifilis. Ya itu udah suatu keharusan ya. Nah makanya kita bisa lihat kenapa angka atau penderita HIV pada usia produktif ya memang masih karena seks bebas 90% lebih ya. Itu karena hubungan seks bebas. Kalau dari ibu kepada bayinya itu kecil ya, karena kalau kita lihat data ibu hamil saat ini ya, yang ada di Kabupaten Merauke, ibu hamil yang HIV positif itu 0,6%. Jadi agak rendah ya. Kalau kita lihat dari kementerian membagi atau melihat kalau suatu daerah penularan HIV melalui ibu rumah tangga itu di atas 1%, berarti prevalensi HIV di daerah tersebut adalah tinggi. Tapi kalau prevalensi penularan HIV pada ibu hamil antara 0,5 sampai 1%, berarti itu sedang, dan di bawah 0,5 berarti rendah. Nah, kita Merauke masih antara 0,5 0,6. Jadi kita Merauke masih agak-agak menengah ya, sedang, tapi kita menuju ke rendah ya. Ada data di saya penularan HIV pada ibu hamil ya.
Kita sekarang tahun ini 0,33%. Tapi ini maaf, ini belum belum menggambarkan semua ibu hamil. Karena sampai saat ini kurang lebih baru sekitar 80-an% ibu hamil yang melakukan tes HIV. Seharusnya 100%, itu 6 ribuan. Tapi kita tahun ini baru 4.500-an yang diperiksa ya. Nah, kalau kita berharap tahun depan ya semua 100% ibu hamil itu melakukan tes HIV ya. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk Indonesia termasuk Kabupaten Merauke, selain program HIV yang tadi kita sudah singgung, ada satu program lagi yaitu triple eliminasi. Ya, triple eliminasi itu adalah untuk memutuskan rantai penularan penularan ada 3 penyakit dari ibu kepada bayi yang ada di dalam kandungan. Yang pertama adalah memutuskan rantai penularan HIV. Yang kedua, sifilis. Yang ketiga, hepatitis. Nah, kalau kita lihat ketiga penyakit ini dari triple eliminasi itu, ketiganya adalah termasuk kategori penyakit IMS. HIV udah jelas masuk IMS. Sifilis udah jelas masuk IMS juga. Nah, hepatitis itu memang bukan hanya masuk sebetulnya itu penyakit organ tubuh bagian dalam ya, tetapi para ahli berpendapat bahwa salah satu penularan hepatitis adalah melalui hubungan seks dengan yang menderita hepatitis. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa untuk triple eliminasi ini 3 penyakit itu tiga-tiganya HIV, sifilis dan hepatitis itu semuanya masuk ke dalam penyakit IMS. Iya, jadi penting sekali gitu loh ya. Dan ini juga sama di tahun 2030 kita juga berharap triple eliminasi ini untuk nasional tercapai, yaitu penularannya bisa ditekan seminimal mungkin, yaitu di bawah 1% ya. Jadi kita sebetulnya untuk program HIV itu ada 2 beban ya. Jadi selain program HIV sendiri dan juga program triple eliminasi ya. Jadi ya kalau kita lihat sih, maaf ya, tahun ini penularan HIV melalui ibu hamil 0,33% ya, tapi agak menurun. Tapi sekali lagi ini belum menggambarkan 100% dari semua ibu hamil yang ada di Kabupaten Merauke. Ya kita berharap lah tahun-tahun ke depan pelan-pelan tahun depan lah mudah-mudahan 100% ibu hamil bisa melakukan tes HIV ya. Oke, Ibu Dokter, ini Ibu Dokter kan baru menyampaikan juga tentang triple eliminasi ini yang terkait dengan HIV/AIDS, sifilis, kemudian hepatitis. Ibu Dokter mungkin bisa menyampaikan kepada kita sebagai pengetahuan juga gejala yang pada umumnya untuk ketiga penyakit ini seperti apa. Jangan sampai memang ada teman-teman di luar sana yang memang sudah mengalami gejalanya tetapi belum pergi periksa sehingga kita tidak tahu ini kita sakit apa, seperti itu Bu Dokter. Mungkin pada umumnya. Ya, kalau kita bergejala ketiga penyakit ini termasuk penyakit kronis ya. Gejalanya itu baru muncul kalau penyakitnya sudah berjalan lama. Contohnya sifilis. Sifilis itu bisa mungkin mulai misalnya saat ini kita terinfeksi, itu 5 tahun ke depan itu belum tentu ada gejala. 2 tahun ke depan belum tentu ada gejala. Bisa belasan tahun kemudian ada gejalanya. Nah, inilah bahayanya karena kita tidak merasa sakit ya. Yang kedua, mengenai hepatitis. Hepatitis juga demikian. Pada dasarnya itu penyakit kronis. Jadi setelah kalau hepatitis mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kalau hepatitis gejalanya itu biasanya, maaf ya, kuning, lemas, ada demam. Kita kadang-kadang lesu seperti demam biasa lah ya. Nah, tapi setelah itu sudah kita sepertinya sembuh gitu. Seperti pilek kan kita batuk, kadang tidak berobat juga, tidak minum obat sembuh. Nah, hepatitis juga demikian. Tapi lama-lama penyakitnya itu tetap jalan terus. Nah, setelah sekian lama barulah muncul ya penyakit kuning. Orang terkenalnya penyakit kuning ya. Nanti kadang-kadang juga perutnya membesar ya. Itu untuk hepatitis. Nah, kalau HIV ya mungkin teman-teman sudah ketahui ya. HIV juga penyakitnya berjalan lama ya. Tadi saya sudah bilang HIV ada 4 stadium.
stadium 3 dan 4 biasanya sudah mulai ada keluhan. Nah, untuk mencapai stadium 3 atau stadium 4 bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun kemudian, tergantung gizinya kita. Ya, tapi kalau misalnya gizinya bagus bisa 10 tahun itu nggak ada keluhan. Tapi kalau yang gizinya jelek atau pola hidupnya tidak teratur, ya misalnya sering minum alkohol, sering mabuk-mabuk, kurang tidur, ya mungkin 2 tahun udah mulai ada keluhan untuk HIV. Untuk sifilis juga demikian ya. Sifilis, nah jadi sebetulnya perlu teman-teman ketahui penyakit program triple eliminasi ini memang kita lebih tujukan kepada ibu hamil, bukan kepada masyarakat umum. Nah, kenapa ibu hamil? Karena temuan kita kan tadi sudah sampaikan bahwa penularan HIV dari ibu kepada bayi yang ada di dalam kandungan secara nasional cukup tinggi. Kesian, ibu sudah hamil 9 bulan, sudah capek-capek melahirkan, ternyata anaknya terkena HIV. Lalu anaknya meninggal. Ya. Lalu demikian juga untuk sifilis, ya. Nah, oleh karena itu nasional memberikan atau meluncurkan program yang namanya triple eliminasi. Yaitu kita berharap kedepannya bayi-bayi yang lahir itu adalah sehat, ya. Nah, bagaimana supaya bayi-bayi tersebut sehat? Ya kita harus upayakan dari ibunya dulu. Nah, ibu hamil juga harus sehat dulu. Bagaimana kita mau melahirkan seorang bayi yang sehat kalau ibunya sakit, ya. Jadi kita sehatkan dulu ibunya. Kita berharap bayi yang lahir dari ibu yang sehat juga akan sehat. Makanya diluncurkanlah program triple eliminasi. Ini sudah berjalan beberapa 2016 ya. Kita di Merauke dimulai tahun 2017. Data kalau tidak salah itu untuk ibu hamil yang untuk HIV itu kurang lebih 0,5 ya, tadi saya sampaikan ya, 0,5%. Untuk sifilisnya lebih tinggi, 1,5 sampai 1,7. Ternyata banyak ibu hamil yang kalau kita sejak program ini kita periksa sifilisnya cukup tinggi, lebih tinggi dari HIV. Dan yang bahayanya lebih tinggi lagi adalah hepatitis. Data ibu hamil yang hepatitis positif itu 3 sampai 4%. Coba kita bayangkan dari kalau misalnya 3% aja dari 100 bayi yang lahir 3% adalah hepatitis. Dan hepatitis seperti yang kita ketahui, HIV, sifilis, hepatitis sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan ketiga penyakit ini. Obatnya ada, tapi kita hanya bisa menekan. Ya, hanya bisa menekan saja supaya penyakit tidak tambah berat. Tapi sekali lagi belum ada obat yang bisa menyembuhkan ketiga penyakit ini. Makanya wajar kenapa pemerintah pusat meluncurkan program triple eliminasi. Kita berharap bayi-bayi yang lahir ini adalah sehat-sehat gitu, terhindar dari ketiga penyakit itu, di mana ketiga penyakit tersebut adalah penyakit kronis dan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Demikian. Terima kasih Bu Dokter untuk pencerahannya. Iya Bapak Wakil, izin Pak. Untuk Pemda sendiri, kebijakan Pemda terkait dengan pendanaan anggaran untuk penanggulangan HIV ini seperti apa Pak? Kita mendengar tadi yang sudah disampaikan dari Bapak Saifnat juga terkait anggaran ini memang sangat diperlukan ya untuk kerja-kerja penanggulangan ini. Untuk Pemda sendiri seperti apa nih Bapak? Ya, terima kasih Elsie. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Merauke akan terus mendukung penuh upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Dengan adanya Perda nomor 3 tahun 2013 itu memang Pemda berkewajiban bagaimana upaya dengan serius menanggulangi ini penyebaran HIV/AIDS ada di Kabupaten Merauke. Juga ada itu Bu Dokter, ada Perda Penyelenggaraan Pendidikan nomor 20 tahun 2012. Ini mewajibkan sekolah-sekolah STTA terutama itu ada muatan lokal untuk materi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Jadi ini wajib semua.
melalui pendanaan sesungguhnya sudah input dengan ke dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian melalui juga nanti pemerintahan kampung. Ini diharapkan bersinergi, walaupun toh melalui dana KPAD ini diharapkan nanti anggaran mudah-mudahan di tahun depan bisa bertambah, mungkin mudah-mudahan bisa naiknya itu 100%. Ini artinya apa? Kita itu serius menangani itu. Memang kemarin itu di 2021 memang turun drastis ya Mas Rio ya, karena pandemi COVID-19 juga sedang serius juga, dan juga memang dana di 2021 Kabupaten Merauke juga turunnya sangat drastis. Kita akan berjuang terus dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi seluruh program penanggulangan AIDS melalui Sekretariat KPA. Ini juga harus bersinergi dengan semua pihak, lembaga terkait yang bertugas atau peduli dalam bidang penanggulangan AIDS di Kabupaten Merauke. Semua harus bersinergi secara medis, dan kita juga berdoa supaya Tuhan Yang Maha Kuasa segera mengangkat AIDS dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga berdoa terus agar generasi muda kita terhindar dari penyebaran HIV/AIDS di mana saja berada. Demikian. Ya, terima kasih ya Bapak Wakil. Mungkin yang tadi sudah disampaikan dari Pak Wakil sendiri terkait dengan anggaran, ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Sefnat ataupun dari Ibu Dokter Inge? Mengenai dana ya, Iya. mungkin saya sedikit agak sedih ya, lihat dana kita ya. Kembali saya dengar juga ada dana mengenai KPA juga kan ada keterbatasannya juga ya. Mungkin tadi saya sempat agak diskusi sedikit dengan Pak Steph. Mungkin kalau semua dana KPA untuk melalui KPA mungkin agak tinggi jadinya ya. KPA tinggi jadinya. Bagaimana saya bilang kalau mungkin sebagian ya, terutama untuk ODA ini, kalau pencegahan ya mungkin melalui KPA ya, untuk program pencegahan ya. Karena itu juga cukup besar ya. Bagaimana pencegahan itu kan kita berupaya, kita memang seharusnya itu yang dananya yang besar itu adalah pertama itu pencegahan. Kita berupaya supaya tidak banyak orang yang terkena HIV itu, yaitu mungkin melalui KPA bisa. Tapi untuk bagaimana dana untuk orang-orang yang sudah terkena. Nah, itu kan mereka harus minum obat seumur hidup, dan karena sakitnya mereka mungkin tidak bisa bekerja secara optimal ya kan. Dan kita perlu dukung mereka. Nah, terutama untuk ya mereka yang sudah tinggal di sanggar seperti Yasanto. Nah, itu mau tidak mau ya, apakah bisa mungkin ya kita berharap ada kebijakan ya dari pemerintah daerah mungkin ada dana untuk mereka yang sudah terpapar juga ya. Nah, itu kan ya mau tidak mau kan mereka harus minum obat teratur juga, dan juga sebelum minum obat kan mereka harus makan dulu ya. Nah, yang sehat, ya bagaimana mereka mau kualitas hidupnya baik, bagaimana mereka bisa bekerja kalau ya tidak sehat tadi ya. Nah, jadi itu ya, memang ya harus dibagi-bagi lah mungkin ya porsinya. Kerjanya iya benar. Apalagi tadi disampaikan Pak Sefnat sendiri bahwa sebagian besar ya yang support dana ke LSM ini sudah keluar ya, seperti kualitas dan sebagainya. Dan memang saat ini kita memerlukan perhatian penuh dari pemerintah daerah Pak ya. Ya mungkin saya tambahkan di satu sisi kita berbangga hati ya, bangga dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Merauke. Tapi di sisi lain, donatur melihat Merauke sudah tidak perlu dibantu, Merauke sudah mampu mengatasi sendiri. Nah, makanya banyak donatur yang keluar dari Merauke ya. Jadi kita ya memang itu kalau kita perhatikan memang tidak mungkin ya donatur memberikan bantuan terus ya. Jadi saya pikir ini kita ya harus mau tidak mau ya harus pemerintah harus memperhatikan juga ya mereka terutama yang di yang sudah terinfeksi ya, mungkin itu saja.
Iya Pak, mohon perhatiannya untuk tahun 2022 ya. 2022 untuk memang diperhatikan secara serius ini Pak. Betul. Waduh. Ya, komitmen Pemda Kabupaten Merauke dalam penanganan memang mudah-mudahan ini meningkat lah. Saya berharap 100% dari dana yang sekarang ini. Ya, tadi juga ada dari Yasanto ya. Yasanto juga sudah apa itu pencairan untuk tadi saya sudah disposisi, mudah-mudahan seperti itu manfaatkan karena ini sudah akhir tahun. Ya, mudah-mudahan dengan kinerja semua pihak kami berharap kita bisa menekan sesuai dengan harapan dokter tadi HIV di Kabupaten Merauke bisa zero di tahun 2030. Saya pikir kalau bisa 2025 begitu. Mudah-mudahan dengan percepatan apa ini pemekaran provinsi Papua Selatan, mudah-mudahan ini juga bisa menambah apa itu pendanaan atau donor yang masuk ke Kabupaten Merauke untuk kita keroyok seperti tadi Pak Pendeta sampaikan. Kalau bisa dikeroyok kayak apa itu COVID-19 ini sangat bagus sekali. Semua pihak memberitakan, semua pihak itu serius menangani tentang COVID. Apakah HIV kalau enggak kayaknya berjalan sendiri begitu. Mari kita bersatu padu bersinergi dalam rangka penanganan HIV. Bukan tugas kesehatan saja, tapi tugas semua pihak, terutama orang tua ini betul-betul mengawal anak-anaknya, putra-putrinya dalam rangka berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai apa itu mengadakan tadi pergaulan bebas tadi, dan itu juga harus dikawal anak-anak kita lah, orang tua dan sekolah dan semua pihak tentunya harus peduli. Demikian saja. Ya, terima kasih ya Pak Wakil. Dari Bapak Sekretaris, mungkin ada hal yang ingin disampaikan yang memang berkaitan dengan penanggulangan ini, pencegahan. Ya, terima kasih. Intinya kami dari Sekretariat KPA yaitu memberikan supporting atau dukungan secara administrasi kepada KPA secara keseluruhan, dan juga kita tidak lepas dari tugas dan fungsi kita sebagai lembaga koordinasi. Ketika fungsi-fungsi koordinasi kita jalankan dengan baik, saya yakin ke depan kita akan bisa menekan angka HIV/AIDS. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih ya Bapak Sekretaris KPA. Ya, mohon maaf narasumber yang luar biasa. Kita punya diskusi memang masih panjang, tetapi kita saat ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu kita harapkan memang apa yang sudah menjadi catatan, yang sudah disampaikan saat ini menjadi sesuatu hal yang tidak hanya habis di diskusi pada podcast saat ini Bapak Wakil ya, tetapi yang tadi sudah suara-suara yang disampaikan dari LSM, kemudian dari Dinas Kesehatan dan juga dari KPA sendiri. Semoga ini menjadi program unggulan juga di tahun 2022, sehingga memang pemerintah daerah Kabupaten Merauke di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati memang kita sama-sama fokus untuk melihat persoalan HIV/AIDS ini. Sebelum kita tutup acara podcast pada malam ini, akan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk itu closing statement yang pertama saya mohon kesediaan dari Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya, penanggulangan HIV tidak bisa berjalan sendiri dilakukan oleh satu pihak. Oleh sebab itu diharapkan dengan momen Hari AIDS kita kembali membangun komitmen kita untuk bersama-sama dalam penanggulangan HIV menuju getting to zero. Dan jika kita bersama-sama, maka saya terlalu meyakini bahwa kita bisa mencapainya sesuai dengan target-target yang sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sefnat. Selanjutnya closing statement dari Ibu Dokter. Kalau dari saya, ajakan kepada masyarakat, terutama kaum muda, mari kita tes HIV. Tidak usah takut, ya.
HIV adalah penyakit kronis seperti penyakit kronis lainnya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Mari kita sukseskan program pemerintah ya, yaitu dengan melakukan tes HIV, terutama juga tes HIV itu baik untuk kita juga ya. Jadi kita melakukan tes HIV bukan berarti bahwa kita ini tertuduh ya, tidak ya. Silakan banyak layanan sekarang sudah bisa melakukan tes HIV dan yang penting gratis, tidak bayar. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya closing statement dari Pak Sekretaris dulu. Ya, dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021, atas nama sahabat-sahabat Oda kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan sumbangsi dari semua pihak, Pak Charles Kurmar, Pak Beni Latumahina, Pak Saiful, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang intinya dari pesan dari sahabat Oda pada kesempatan Hari AIDS Sedunia ini menyampaikan banyak terima kasih atas dukungannya, termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mario juga kami ucapkan terima kasih. Ya, saya kira itu ucapan terima kasih untuk berbagai pihak. Iya, terima kasih Pak Sekretaris, dan closing statement yang terakhir dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya selaku Wakil Bupati juga selaku Ketua KPA di Kabupaten Merauke sekali lagi menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang sudah menjadi pelaku penanganan COVID di Kabupaten Merauke. Karena pekerjaan ini adalah ibadah, maka niatilah dengan kita ikhlas karena Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kita keluarkan, tenaga, biaya, pikiran dan semuanya akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas semuanya, dan mudah-mudahan di momen Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021 ini menjadi momen bangkitnya penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Merauke. Kita serius menangani masalah COVID. Jangan pernah lengah. Kita serius dan fokus, insya Allah dengan kerjasama semua pihak dan doa kita semua, insya Allah penanganan HIV sukses dan kita bisa menekan sampai zero sebelum tahun 2030, mungkin 2025 mudah-mudahan. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wakil Bupati, dan juga terima kasih untuk kehadiran dari narasumber yang luar biasa malam hari ini yang sudah memberikan pencerahan bagi warga Kota Merauke. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia 2021. Mari kita bekerja untuk masa depan generasi bangsa yang lebih baik lagi. Mari kita akhiri AIDS, mari kita rayakan Hari AIDS Sedunia dan ciptakan kesadaran bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terimalah salam persaudaraan dari kami warga Kota Merauke. Izakot BKI, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Selamat malam.